Cia. Waalaikumsalam Ibu Desriwati. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah hari ini sehat sekali. Oke, alhamdulillah sehat ya Bu ya. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa sehat sekali Ibu Cia. Iya. Oke Ibu Cia, hari ini Ibu akan melakukan proses coaching pada Coach Cia. Iya. Sebelum prosesnya dimulai, saya akan menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian yang saya gunakan pada saat proses coaching nanti. Iya. Nanti saya akan menilai apakah proses coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada coach dan coach merespon pertanyaan dari coach. Iya. Kemudian menyesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya kemitraan, kreatif, memaksimalkan kompetensi. Sebelumnya saya mau mengajukan pertanyaan kepada Ibu Cia. Nah, Bu Cia, kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, Oke. dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu Cia. Selanjutnya, kira-kira bagian kompetensi mana secara spesifik yang akan diobservasi nanti Bu? Baik Ibu Wati, secara spesifik kompetensi yang akan saya observasi adalah mendengarkan dengan aktif dan Oke. memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, baik Bu Cia. Selanjutnya, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan seperti apa ya Bu Cia? Saya inginnya coach saya ini menemukan solusi ya, dari permasalahannya, Bu. Oke Bu Cia, baik, terima kasih atas jawabannya. Dan cukup sekian pertanyaannya dari saya. Silakan Ibu melakukan percakapan coaching Ibu. Oke Ibu, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu, apa kabar Bu? Waalaikumsalam Bu Aida, alhamdulillah baik Bu. Bu Aida bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Ica. Apakah Ibu punya waktu? Tentu saja Bu Aida. Ada apa nih ya Bu? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid saya kurang antusias dalam menerima pembelajaran yang saya berikan. Dan jumlah murid yang mengerjakan tugas sampai selesai dan benar-benar siap itu hanya 50% saja. Sedangkan jumlah murid keseluruhan dari jumlah murid keseluruhan di kelas saya. Jadi menurut Ibu Aida, apa harapan Ibu dari obrolan yang akan kita lakukan saat ini? Begini Bu, saya berharap dari obrolan atau percakapan kita ini saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Oke, begitu ya Bu ya. Saya sangat senang sekali bisa berbagi dengan Ibu. Menurut Ibu, hal apa yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu di kelas? Setelah saya ingat kembali lagi ya, yang menyebabkan murid-murid kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya adalah karena pembelajaran yang saya berikan sepertinya membosankan, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara, kemudian bercerita di depan-depan murid, kemudian saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat atau aktif dalam berbicara saat pembelajaran. Oh begitu ya Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid-murid Ibu antusias dalam pembelajaran? Menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, asik, dan tidak membosankan. Oke, saya sependapat dengan Ibu. Kemudian menurut Bu Aida nih ya, apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu senang, kemudian mereka asik dan tidak bosan menerima pembelajaran dari Ibu? Menurut saya ya Bu ya, itu pembelajaran yang berpusat pada murid, kemudian di mana dalam pembelajaran tersebut murid aktif,
ada ice breakingnya, kemudian ada game yang menyenangkan ya Bu ya, supaya pembelajarannya lebih menarik dan tidak membosankan bagi murid. Iya Ibu, pembelajaran harus berpusat pada murid ya, intinya ya Bu ya. Nah, Oke Bu, mengenai tugas yang diberikan pada muridnya, apakah penyebabnya sehingga hanya 50% saja yang tugasnya selesai dan benar? Begini Bu, kemungkinan karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak, berisi banyak pertanyaan tanpa saya berikan sumber beragam dan mengasihkan. Nah kalau boleh saya tahu, Ibu menggunakan sumber apa saja di kelas? Saya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan Bu. Adakah Ibu Aida menggunakan sumber lain, misalnya selain buku teks yang Ibu gunakan? Saya pikir sangat banyak sekali Bu, seperti video YouTube misalnya, quizzes, gambar, artikel di blog, dan bisa juga menggunakan aplikasi yang lagi tren saat ini Bu, seperti TikTok. Nah itu betul sekali Bu Aida. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, itu pasti akan membuat murid-murid antusias dan pembelajaran di kelas Ibu akan sangat menyenangkan ya Bu ya. Nah, oke deh, sekarang apa nih rencana Bu Aida untuk menyelesaikan masalah yang sedang Ibu hadapi saat ini? Yang pertama Bu, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dan menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak, dan yang pastinya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Wah, bagus sekali rencana Ibu nih. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan itu berjalan dengan lancar dan sukses ya Bu. Dan kapan akan Ibu laksanakan rencana aksi ini? Ya Bu, rencana ini insya Allah besok akan langsung saya laksanakan. Oke, baik Bu Aida, semua rencana Ibu itu sangat luar biasa. Kemudian apa nih komitmen terhadap rencana yang Ibu lakukan? Saya berkomitmen untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan materi belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Wah, bagus sekali ya Bu. Saya sangat mendukung apa yang sudah Ibu pikirkan akan Ibu langkah-langkah yang Ibu rencanakan. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu. Kira-kira siapa saja nih Bu yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Saya akan berkolaborasi pertama dengan murid-murid saya tentunya, kemudian dengan orang tua murid, rekan sejawat, dan kepala sekolah saya. Oke, ya Bu ya, saling berkolaborasi dengan baik itu kunci intinya menurut Ibu ya. Baik, kalau begitu dari perbincangan kita ini, kira-kira bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah Bu, sekarang saya lega karena sudah berbagi cerita dengan Ibu dan mendapatkan solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi. Alhamdulillah kalau begitu ya Bu ya. Semoga Ibu bisa melaksanakan apa yang sudah Ibu rencanakan dengan baik. Dan kira-kira ada lagi nggak Bu yang menjadi sumber kendala atau yang menjadi di hati Ibu saat ini? Saya rasa sudah cukup Bu. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Baik Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Cia, tadi saya sudah mengamati proses coaching Ibu. Menurut Ibu, apa saja yang sudah dilakukan saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Iya Ibu, tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur theta, dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian apa rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya. Oke, Bu. Dan tentunya menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Iya benar Ibu. Terima kasih atas jawabannya Bu Cia. Baik Ibu, selanjutnya saya akan menyampaikan catatan hasil
observasi yang saya amati tadi mengenai model Tirtanya. Yang pertama dari tujuan. Menurut saya tujuannya sudah terpenuhi, yaitu coach memiliki permasalahan yang dibicarakan dengan coach supaya mendapatkan jalan keluar. Yang kedua yaitu identifikasi. Coach sudah memberikan umpan balik sesuai dengan tujuan dan mengena kepada identifikasi masalah. Contohnya tentang pertanyaan masalah apa yang dihadapi oleh coach. Kemudian ada pertanyaan pemantik untuk mengarahkan coach menggali potensi diri sehingga menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian yang ketiga, rencana aksi. Pada rencana aksi tadi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam penyelenggaraan masalahnya, dalam menyelesaikan masalahnya. Pertanyaan aksinya sudah sesuai, terbukti tadi ya Ucia. Dengan coach bisa memenuhi jalan, bisa menemukan strategi tindakan untuk jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Kemudian yang keempat yaitu tanggung jawab, yang memberikan pertanyaan-pertanyaan tadi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan, umpan balik, tindak lanjut untuk rencana aksi. Jadi coach tadi sudah menanyakan tentang tindak lanjut terhadap rencana yang diambil coach dan membuat coach lebih yakin dan dengan keputusan yang diambilnya. Kemudian tadi saya juga melihat dan memperhatikan dari coach sudah menyesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses yang kreatif, dan juga sudah menyesuaikan dengan prinsip berikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kira-kira Ucia, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah Ibu lakukan? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah lebih ingin memahami lagi proses Tirta sehingga bisa melakukan proses coaching lebih baik lagi ke depannya. Oke. Baik Bu Cia, bagus sekali. Terima kasih atas jawabannya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan praktek coaching dengan lebih baik lagi. Oke Bu Cia, cukup sekian. Insya Allah kita akan berbincang-bincang lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Aida. Selamat pagi Bu Ati. Pagi Bu Aida. Apa kabar pagi ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu Aida. Nah, baik Bu, hari ini kita akan melakukan proses coaching. Pada coaching ya, sebelum proses dimulai, saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian yang akan saya gunakan pada proses coaching berlangsung. Nanti saya akan menilai apakah proses coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta. Oke. Nah, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching dan coaching merespon pertanyaan dari coach dan menyesuaikannya dengan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, kreatif, memaksimalkan kompetensi. Nah, sebelumnya saya akan mengajukan pertanyaan. Kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan pada hari ini? Baik Bu Aida, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Aida. Oke, Bu. Selanjutnya, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang akan Ibu observasi? Di bagian nanti mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Aida. Oke. Selanjutnya, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan seperti apa ya Bu ya? Baik Bu Aida, saya ingin memfasilitasi proses refleksi yang lebih mendalam sehingga peserta coaching dapat memahami kekuatan dan potensinya. Baik. Terima kasih atas jawabannya dan cukup sekian pertanyaan dari saya.
Dan silahkan Ibu melakukan percakapan kecil. Oke, terima kasih Bu Aida. Siap dilakukan. Mulai. Selamat pagi Bu Cia. Apa kabar Bu? Alhamdulillah, pagi juga Bu Wati. Bu Wati gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Cia. Saya senang bisa bertemu dengan Ibu Cia pagi ini. Tujuan kita bertemu hari ini adalah untuk mendiskusikan tentang pembelajaran di kelas Ibu ya Bu Cia. Iya Ibu, saya juga senang bisa bertemu dengan Ibu hari ini. Sebelum kita mulai Bu Cia, saya ingin bertanya, apa yang ingin Ibu bahas hari ini dengan saya? Saya ingin membahas tentang bagaimana cara saya meningkatkan kualitas pembelajaran saya di kelas. Oke, baiklah Bu Cia, kita mulai saja ya. Oke, menurut Ibu, apa yang menjadi kekuatan pembelajaran di kelas Ibu saat ini? Saya pikir kekuatan pembelajaran di kelas saya adalah keterlibatan siswa. Di mana siswa yang saya biasanya aktif mengikuti pembelajaran dan mengajukan pertanyaan. Apa yang Ibu lakukan untuk mendorong keterlibatan siswa Ibu tersebut? Biasanya saya selalu berusaha untuk membuat pembelajaran menjadi menarik dan relevan dengan kehidupan siswa. Saya juga sering mengajukan pertanyaan dan mengajak siswa untuk berdiskusi. Oke Bu Cia, apa yang ingin Ibu ubah atau Ibu tingkatkan dari pembelajaran di kelas Ibu? Saya ingin siswa-siswa saya lebih memahami pembelajaran buati. Saya merasa bahwa mereka sering hanya menghafal materi tanpa benar-benar memahaminya. Oke. Iya. Apa yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan pemahaman siswa Ibu di kelas? Saya ingin menggunakan lebih banyak setting pembelajaran yang aktif. Kemudian saya juga ingin memberikan lebih banyak kesempatan pada siswa untuk berlatih dan menerapkan materi pembelajaran. Oke. Nah, bagaimana Bu Cia bisa mengetahui bahwa pemahaman siswa Ibu Cia sudah meningkat? Saya mengetahui pemahaman itu dari hasil tes, tugas, dan juga diskusi kelas. Saya juga bisa meminta umpan balik dari siswa. Oke, baiklah Bu. Kita sudah memiliki gambaran yang cukup tentang apa yang ingin Ibu tingkatkan dari pembelajaran di kelas Ibu. Langkah selanjutnya adalah membuat rencana aksi ya Bu. Ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan terkait rencana aksi yang akan Ibu buat. Apa yang ingin Ibu capai? Saya ingin menggunakan lebih banyak strategi pembelajaran yang aktif seperti diskusi, presentasi, dan kerja kelompok. Sebenarnya ini sudah saya lakukan juga, cuma saya ingin sekarang ini lebih mengaktifkan lagi kegiatan pembelajaran seperti itu. Oke, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapainya Bu Cia? Yang pastinya saya akan memberikan lebih banyak kesempatan pada siswa untuk berlatih dan menerapkan materi pembelajaran seperti melalui tugas, kemudian proyek, dan juga eksperimen. Nah, benar Bu Cia, bagus sekali itu. Selain membuat rencana aksi, Ibu tentu perlu juga menyadari tanggung jawab Ibu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Menurut Ibu, tanggung jawab seperti apa yang akan Ibu terapkan? Tanggung jawab yang akan saya terapkan adalah memastikan bahwa siswa-siswa saya itu mendapatkan pembelajaran yang berkualitas, seperti menyajikan materi pembelajaran yang relevan, kemudian menarik dan bermakna bagi siswa. Kemudian saya juga ingin menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung, mendorong siswa untuk aktif belajar
dan juga berpikir kritisnya Bu Wati. Nah, untuk memberikan umpan balik yang kondusif ini kepada siswa, melakukan evaluasi pembelajaran secara berkala. Kemudian saya juga akan berusaha untuk memenuhi tanggung jawab saya sebagai guru dalam hal tersebut. Oke, saya yakin Bu Cia pasti bisa melakukannya. Nah, Ibu adalah guru yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Oke, Insya Allah, Bu Wati, saya akan berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan saya sebagai guru. Kemudian saya juga mengikuti pelatihan dan workshop yang dapat membantu saya untuk menjadi guru yang lebih baik. Kemudian saya juga akan membaca buku-buku dan artikel tentang pendidikan. Oke Bu Cia, nah itu langkah-langkah yang sangat bagus sekali Bu Cia. Nah, kira-kira apa langkah selanjutnya yang akan Ibu lakukan? Selain yang tadi, mungkin saya akan berkolaborasi juga Bu Wati dengan rekan guru dan juga kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran saya di sekolah. Mungkin saya juga berbagi ide dan pengalaman dengan rekan guru, kemudian bekerja sama dengan kepala sekolah untuk membuat kebijakan dan program yang dapat mendukung peningkatan kualitas pembelajaran saya. Apa lagi ya kira-kira ya? Saya mungkin juga bisa mencoba untuk membangun hubungan yang positif Bu Wati dengan siswa dan juga orang tua siswa. Saya ingin merasa nyaman, saya ingin maksud saya siswa itu saya ingin merasa nyaman dengan saya, kemudian belajar dengan saya, dan saya juga ingin orang tua mendukung upaya saya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah Bu Cia, itulah harapan kita. Ibu adalah guru yang punya komitmen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Saya yakin Ibu bisa untuk melakukannya. Terima kasih Ibu atas dukungannya. Semoga ini terlaksana dengan baik. Oke, terima kasih kembali Bu Cia. Mudah-mudahan setelah ini di waktu dan kesempatan kita bisa berbincang-bincang lagi. Untuk sementara kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wati atas mendengarkan cerita saya. Tentunya banyak sekali yang saya dapatkan hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah mengamati proses coaching yang Ibu lakukan. Menurut Ibu, apa saja yang sudah dilakukan saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Baik Bu Aida, tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi atas permasalahannya Bu Aida. Oke, Bu Wati ya. Terima kasih atas jawabannya. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan catatan hasil observasi yang saya amati tadi mengenai model Tirta. Pertama, mendengarkan aktif. Ibu mendengarkan, Ibu Wati tadi mendengarkan dengan penuh apa yang disampaikan oleh Ibu Cia. Beliau juga menunjukkan pemahaman terhadap pesan yang disampaikan oleh Bu Wati. Beliau memberikan umpan balik yang mendukung dan mendorong Bu Ica untuk berpikir. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Bu Wati sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendorong Bu Ica untuk berpikir, menemukan jawaban sendiri. Nah, pertanyaan-pertanyaan bersifat terbuka, reflektif, dan menantang. Pertanyaan yang diajukan bisa memfasilitasi proses refleksi yang lebih mendalam, sehingga Poci dapat memahami kekuatan dan potensinya. Bertanya lagi pada Ibu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah Ibu lakukan? Baik Bu Aida, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin lebih memahami lagi proses Tirta
sehingga bisa melakukan proses coaching lebih baik lagi ke depannya. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan praktek coaching lebih baik lagi ya. Cukup sekian Bu. Insya Allah lain waktu kita berbincang-bincang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Aida. Terima kasih. Makasih Bu Aida. Assalamualaikum Bu Aida. Waalaikumsalam, Bu Ica. Selamat sore Bu Aida. Sorry, Bu Ica. Apa kabarnya nih di sore hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Anak Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah semuanya pada sehat. Bu Aida, kalau boleh saya tahu, hari ini mau melaksanakan coaching dengan siapa nih? Saya akan melaksanakan coaching dengan dua tidak. Oke Bu Aida, berarti Ibu nanti akan coaching Bu Wati ya. Izin nanti saya akan melakukan pengamatan selama proses Ibu melakukan coaching ya. Nah, tentunya Bu Aida selama pengamatan itu saya akan menggunakan rubrik penilaian. Nanti saya akan menilai apakah proses coaching yang akan Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching dan bagaimana coaching merespon pertanyaan dari coach, tentunya Bu Aida ya. Kemudian saya juga akan menyesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian kreatif, dan juga memaksimalkan kompetensi. Baik. Oke Bu, kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah keahlian penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, selanjutnya kira-kira kompetensi mana secara spesifik yang akan diobservasi oleh Bu Aida? Secara spesifik kompetensi yang akan diobservasi adalah mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, indikator pencapaian apa dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Saya ingin memandu coach dengan pertanyaan yang berbobot sehingga coach menemukan solusi dari permasalahan. Oke Bu Aida, terima kasih atas jawabannya. Luar biasa sekali. Cukup sekian pertanyaan dari saya dan nanti saya silakan Ibu untuk melakukan coaching dengan Ibu Wati. Oke, Assalamualaikum Bu Aida, apa kabar Bu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik Bu, tetapi ada sedikit kurang baik. Pak Bu, ini ya nanti diceritakan ke saya apa yang kurang baiknya ya. Saya senang sekali hari ini diundang oleh Bu Wati mau bercerita hari ini tentang apa ya Bu Wati? Begini Bu Aida, saya mau menceritakan permasalahan saya yang ada di kelas. Baik Bu Wati. Jadi Ibu punya permasalahan di kelas ya, Bu. Kita punya waktu sekitar 10 atau 15 menit. Kira-kira dari obrolan kita ini apa sih yang mau Ibu dapatkan? Begini Bu Aida, saya berharap kedepannya menemukan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini. Oke, Bu Wati. Tadi Bu Wati mengatakan kalau bahwa Ibu menghadapi permasalahan di kelas. Permasalahan seperti apa yang Ibu hadapi sehingga Ibu ingin mengobrol dengan saya? Iya Bu Aida, saya saat ini mengajar di kelas 4 Bu. Permasalahan yang saya hadapi di kelas yaitu ada beberapa murid hampir setiap mata pelajaran nilainya tidak sesuai dan jauh sekali dari teman-temannya Bu Aida. Oh, jadi di kelas Ibu ada beberapa anak yang nilainya rendah ya di beberapa mata pelajaran. Menurut Ibu, apa yang menyebabkan nilai beberapa murid itu rendah? Setelah saya merefleksikan dan analisis nilai formatif, ternyata hal yang menyebabkan murid-murid saya rendah nilainya adalah karena belum mampu untuk memahami bacaan yang disebabkan karena mereka baru bisa membaca di kelas 3 dan membacanya masih mengeja dalam hati. Yang dibaca hanya sebatas di bibir saja.
tanpa memahami dari kata-kata atau kalimat yang dibaca. Kemudian dalam menulis atau dikte, huruf pada kata-kata masih sering ketinggalan Bu Aida. Ada sekitar 5 orang anak saya yang mengalami hal seperti itu. Oh begitu ya Bu. Jadi Ibu sudah melakukan refleksi, analisis formatif. Nah kira-kira di rentang berapa Bu murid-murid yang Ibu memiliki nilainya rendah ini? Baik Bu Aida, menurut saya murid-murid yang nilainya rendah ini saat ini masih berada di antara rentang 4 dan 5 Bu Aida. Rentang 4 dan 5 ya. Jadi harapan Ibu murid-murid tersebut berada pada rentang berapa? Paling tidak saya berharap murid-murid saya ini ada dalam rentang 8 atau 9 Bu Aida. Iya Bu. Tadi Ibu tadi mengatakan bahwa salah satu penyebab nilai rendah itu adalah karena mereka belum memahami pembacaan ya. Karena baru bisa baca. Nah, apa yang menyebabkan murid Ibu itu baru bisa membaca? Kemudian seharusnya mereka begitu naik kelas sudah lancar membaca ya Bu ya? Setelah saya telusuri dari rekan sejawat guru kelas 1, 2, dan 3 Bu Aida, ternyata di kelas sebelumnya anak ini memang sering libur dalam belajar dengan alasan sakit dan lain-lainnya. Saya juga menelusuri biodata orang tua murid ini. Ternyata kebanyakan dari pendidikan orang tua hanya sampai SD Bu Aida. Belum lagi orang tuanya bekerja sehingga waktu membimbing anak tidak ada dan tidak maksimal, bahkan ada yang tidak sama sekali Bu Aida. Ya Bu ya. Sering tidak masuk sekolah dengan alasan sakit dan wilayah pendidikan orang tua. Nah, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah yang sedang Ibu hadapi? Rencana saya untuk mengatasi masalah ini adalah yang pertama membuat jadwal pendampingan individu terhadap murid saya yang nilainya rendah selama 30 menit setelah jam pembelajaran usai, yaitu nanti pulang sekolah ya. Kemudian melakukan kolaborasi juga dengan orang tua agar membimbing anak di rumah. Tentunya saya juga melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah saya yang pastinya beda. Bagus sekali itu Bu, rencana yang sangat bagus ya. Nah, kira-kira pendampingan individu seperti yang Ibu rencanakan itu kapan akan Ibu lakukan? Terima kasih Bu Aida. Anak saya yang lambat ini kan ada sekitar 6 orang. Nah, saya akan membuat jadwal setiap hari dari hari Senin sampai Sabtu dengan murid yang berbeda setiap harinya. Hal ini saya lakukan agar murid saya yang ditinggalkan secara individu ini mereka akan lebih fokus kalau sendiri-sendiri. Nah, saya juga akan menyiapkan materi bacaan yang sudah terintegrasi dengan pelajaran lainnya. Seperti dalam teks bacaan itu ada muatan pembelajaran PAS atau PKN-nya. Nanti saya juga akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya sesuai dengan bacaan yang mereka baca, yang dibacanya Bu Ida. Luar biasa sekali Bu. Nah, mantap Bu ya. Nah, kemudian apa komitmen terhadap rencana permasalahan Ibu? Nah Bu Ida, saya berkomitmen untuk melaksanakan pendampingan individu ini dengan konsisten agar rentangan nilai yang saya harapkan dapat tercapai sehingga murid saya ini mampu berdampingan dengan murid lainnya. Saya juga melakukan kolaborasi dengan orang tua untuk menyediakan bekal buat anaknya untuk belajar tambahan serta meminta orang tua untuk mendampingi anaknya belajar di rumah Bu Aida. Sekali rencana Ibu ya. Begini Bu, saya tuh sangat mendukung sekali ya. Mudah-mudahan berjalan lancar sesuai dengan harapan kita ya Bu ya. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Nah,
Dalam hal ini tentu saya akan berkolaborasi yang pertama kali tentu dengan murid saya, dengan orang tua murid, dengan rekan sejawat, dan yang pastinya juga dengan kepala sekolah saya. Saling berkolaborasi dengan baik ya. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Nah, dari perbincangan kita kira-kira bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah Bu Aida, sekarang saya sudah merasa lega karena sudah berbagi cerita dengan Ibu Aida, dan saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Semoga Ibu apa yang Ibu rencanakan itu dapat terlaksana dengan baik ya Bu ya. Ya Bu Aida, terima kasih saya ucapkan atas waktunya yang telah Ibu sempatkan berbincang-bincang dengan saya. Iya sama-sama Bu. Kalau begitu kita jumpa lagi minggu depan ya untuk mendengarkan kelanjutan cerita Ibu setelah Ibu melaksanakan aksi. Assalamualaikum Bu Wati. Waalaikumsalam Bu Aida. Terima kasih Bu Wati. Sama Bu Aida. Baik Bu Aida, tadi saya sudah mengamati proses coaching Ibu. Menurut Ibu, apa saja yang sudah dilakukan saat coaching tadi terkait dengan indikator pencapaian yang Ibu inginkan? Baik Bu, tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalahnya, apa rencana aksi yang akan dilakukan, kemudian dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Oke Bu, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya nih Bu Aida, saya akan menyampaikan catatan hasil observasi yang saya amati tadi mengenai model tirta ya. Iya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan itu dari tujuan. Menurut saya tujuannya sudah terpenuhi, yaitu coaching memiliki permasalahan yang dibicarakan dengan coach supaya mendapatkan jalan keluar. Nah itu sudah terlihat tadi dari Bu Aida melakukannya. Kemudian tahap identifikasi, coach sudah memberikan umpan balik sesuai dengan tujuan dan mengena kepada identifikasi masalah. Contohnya tentang pertanyaan masalah apa yang dihadapi oleh coaching dan pertanyaan pemantik untuk mengarahkan coaching untuk menggali potensi diri sehingga bisa menentukan solusi dari permasalahannya. Kemudian yang ketiga, saya juga melihat rencana aksi yang telah disampaikan oleh coaching, di mana ia ketika memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coaching dalam menyelenggarakan permasalahannya terlihat. Kemudian pertanyaan itu untuk menentukan jalan keluar dari permasalahan sendiri. Dan yang keempat yaitu tentang tanggung jawab. Di mana di sini yang memberikan pertanyaan-pertanyaan yang umpan balik tadi Bu Ida memberikannya dan juga bagaimana tindak lanjut dalam melaksanakan rencana aksinya. Jadi coach membuat coach lebih yakin akan keputusan solusi yang diambilnya. Kemudian tadi saya juga melihat dan memperhatikan dari coach juga sudah menyesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ya, saya akan bertanya lagi nih Bu Ida, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah Ibu lakukan barusan? Baik Bu, terima kasih Bu. Begini Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah memahami lagi proses tirta sehingga saya bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi ke depannya. Oke, berarti memahami proses tirta ya, Iya. yang lebih baik ke depan. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Semoga kedepannya Bu Ida makin ahli dalam praktek coaching dan lebih baik lagi. Cukup sekian hari ini. Terima kasih sudah mengizinkan saya untuk mengamati proses coaching Ibu, dan insya Allah lain waktu kita berbincang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.